Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari final project untuk mata kuliah pemrograman komputer praktikum kelas T3 dengan judul dari project untuk kelompok kami adalah Stucash, sebuah aplikasi manajemen finansial mahasiswa. Dengan anggota-anggota dari kelompok kami adalah saya, Agnelia Putri Trianta dengan NIM 185231008 serta rekan-rekan saya Syifa Ulfaira Hadian dengan NIM 185231022 serta Sinta Edisa Putri dengan NIM 185231007. Sebelum membahas mengenai desain UML aplikasi dan demonya, perlu kita lihat dulu kondisi saat ini. Di era digital, mahasiswa hidup dalam lingkungan yang serba cepat, praktis, dan konsumtif. Akses yang mudah terhadap layanan transportasi, makanan, belanja daring, hingga hiburan digital mendorong pola pengeluaran yang seringkali tidak terencana. Sayangnya, banyak mahasiswa belum memiliki kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, sehingga keuangannya sulit dikendalikan. Berangkat dari situ, kami membuat aplikasi Stucash, yakni aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa, dalam memantau arus kas atau cash flow pribadi. Melalui fitur pencatatan income dan expense, kemudian ada visualisasi grafik pengeluaran per kategori, serta tampilan saldo terkini. Stucash mendorong pengguna untuk lebih sadar, teratur, dan bertanggung jawab terhadap kondisi finansial mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UML diagram atau diagram-diagram apa saja yang kami gunakan ketika membuat atau merancang aplikasi Stucash. Sebelumnya, UML diagram itu adalah Unified Modeling Language Diagram atau bahasa visual standar yang digunakan untuk memodelkan sistem perangkat lunak. Dengan UML ini, pengembang dapat membuat gambaran bagaimana sistem bekerja, nanti alur prosesnya, alur kerjanya, dan juga bagaimana struktur komponennya dan bagaimana kelas-kelas yang ada pada aplikasi tersebut saling berinteraksi. Pada aplikasi Stucash ini, kami menggunakan 3 diagram UML yang cukup umum digunakan. Yang pertama ada use case diagram, lalu ada activity diagram, dan juga ada class diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram ini fungsinya untuk memberikan gambaran atau memetakan fungsi-fungsi utama yang bisa dilakukan pengguna pada aplikasi. Di sini use case yang kami buat berisi satu aktor yaitu user dan juga ada satu sistem yaitu sistem Stucash yang berisi apa saja fungsi-fungsi utama yang bisa digunakan oleh pengguna pada sistem tersebut. Yang pertama, pengguna dapat mencatat pengeluaran dan catat kelola kategori pemasukan. Sebenarnya sistem yang kami buat ini cukup sederhana, yaitu menganut sistem CRUD atau CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Jadi pengguna dapat membuat catatan baru tentang pemasukan dan pengeluaran, lalu juga ada read, yaitu melihat riwayat pengeluaran pemasukan, juga bisa update riwayat pengeluaran dan pemasukan, dan juga delete, hapus riwayat pengeluaran dan juga riwayat dari pemasukan, seperti itu. Jadi ini adalah use case yang kami buat. Kemudian untuk UML activity diagram, di mana activity diagram ini sendiri merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah dari use case diagram. Jadi menggambarkan aktivitas yang terjadi mulai dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh aktor ataupun terjadi pada sistem. Nah, untuk program Stucash ini sendiri terdapat 2 swimlane di activity diagramnya. Jadi hanya antara user dan sistemnya UI atau user interface. Di sini bisa dilihat di swimlane user interface ada initial node, jadi menandakan aktivitasnya dimulai, di mana aplikasi itu menampilkan window atau halaman utama, dan halaman utama ini isinya pie chart kategori pengeluaran, total saldo, terus list atau daftar transaksi, serta ada button add income atau add expenses. Nah, ketika ini ditampilkan, maka user akan secara otomatis melihatnya, aktivitasnya bisa berhenti di situ saja. Maka di sini juga ada panah ke final node, tapi bisa juga user menekan button add income atau add expenses, kemudian UI akan menampilkan form detail transaksinya, kemudian dikembalikan ke user mengisi jumlah pemasukan atau pengeluaran dan memilih kategori dan menambahkan note.
Kemudian UI akan menyimpan data transaksi baru, dan di sini juga aktivitas bisa berakhir, maka dia juga berujung ke final node. Tapi bisa juga user menekan item transaksi di listnya, menekan satu item transaksi, kemudian UI itu akan menampilkan form data transaksi, dimana ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau user itu mengupdate data pemasukan atau pengeluaran, maka user interface juga akan memperbarui data transaksi, kemudian aktivitas berakhir lagi di final node. Atau jika user menghapus pemasukan atau pengeluaran, maka UI juga akan menghapus data transaksi dan berakhir pula di final node. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang class diagram. Jadi class diagram adalah satu diagram UML yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi Stuckcache ini. Diagram ini digunakan untuk memodelkan struktur statis suatu sistem perangkat lunak dengan cara menggambarkan kelas-kelas yang ada, atribut dalamnya, dan operasi apa saja yang bisa dilakukan kelas tersebut, dan nanti akan dijelaskan tentang garis-garis yang menghubungkan antar kelasnya dan apa arti garis tersebut. Bentuk kelas diagram ini dapat dilihat di layar. Bentuknya itu kotak-kotak. Setiap kotak ini merepresentasikan satu kelas, dan dimana dalam satu kelas ini terdapat 3 kotak. Yang kotak paling atas itu adalah kotak yang berisi identitas kelas tersebut, jadi nama kelas dan stereotype-nya. Kotak yang berada di tengah itu menjelaskan tentang atribut atau properties, jadi isinya adalah tentang properti apa saja yang dimiliki oleh kelas tersebut. Lalu yang paling akhir, di paling bawah terdapat kotak yang berisi tentang operasi atau metode. Ditulis paling bawah ini isinya adalah perilaku atau fungsi apa saja yang dapat dijalankan oleh kelas tersebut. Lalu mungkin langsung saja, kelas pertama itu ada kelas transaksi. Jadi kelas transaksi ini stereotype-nya entity. Perannya itu adalah sebagai entitas data yang merepresentasikan satu transaksi. Atributnya di kotak yang dia berada di tengah, kotak kedua itu ada ID. Jadi setiap transaksi itu nanti memiliki ID uniknya masing-masing, biasanya dihasilkan secara otomatis oleh sistem atau Firebase. Jadi nanti kami akan gunakan database berupa Firebase. Lalu ada jumlah yang bertipe double. Jadi jumlah ini adalah nominal dari transaksinya, baik itu pemasukan atau pengeluaran. Nanti nominalnya misalkan pengeluaran sebanyak 50.000, pemasukan sebanyak 500.000, seperti itu. Tanggal itu adalah waktu dan tanggal dicatatnya transaksi. Selanjutnya ada tipe, itu adalah tipe jenis dari jenis transaksinya, apakah pemasukan dan pengeluaran. Jadi hanya terbagi ke dalam 2, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Lalu juga ada deskripsi dengan tipe data adalah string, catatan atau keterangan tambahan yang menjelaskan transaksi. Jadi nanti deskripsi ini akan berfungsi sebagai penjelas digunakan untuk apa transaksi tersebut. Misalkan pengeluaran itu untuk membeli sesuatu, atau misalkan gaji itu dapat dari misalkan pemasukan itu dapat dari gaji atau semacamnya. Selanjutnya ada kategori ini bertipe string. Kategori transaksi ini adalah kelompok besar dari pengeluaran, jadi hanya pengeluaran saja seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Jadi nanti pengeluaran-pengeluaran tersebut nanti akan dikelompokkan menjadi kategori-kategori ini. Kelas selanjutnya adalah manajer transaksi, dengan stereotype-nya itu adalah service. Manajer transaksi ini adalah otaknya, di mana dia berperan sebagai pengelola logika bisnis atau controller yang memproses transaksi sebelum disimpan atau ditampilkan. Jadi dia yang mengatur. Pertama, atributnya itu dia hanya memiliki atribut transaksi list, jadi bentuknya seperti list, di mana dia nanti menyimpan daftar transaksi sementara di memori. Metodenya atau operasinya yang bisa dilakukan adalah pertama adalah menambah transaksi, tambah transaksi. Ada jumlah, tipe, deskripsi, dan juga kategori dengan tipe data masing-masing. Jadi operasi atau metode ini nanti dia akan bisa menambahkan transaksi baru ke daftar, biasanya melibatkan validasi data, pembuatan objek transaksi, dan memanggil database.insert. Selanjutnya ada hapus transaksi. Selain tambah transaksi, dia juga bisa menghapus transaksi, di mana nanti dia akan menghapus berdasarkan ID tertentu, ID uniknya transaksi tersebut. Lalu juga ada get pengeluaran, nanti dia akan mengambil daftar transaksi yang bertipe keluaran, yang bertipe
bertipe pengeluaran. Lalu ada get pemasukan atau ambil pemasukan, jadi nanti akan mengambil daftar transaksi yang bertipe pemasukan. Juga ambil saldo, get saldo, itu menghitung total saldo dengan cara menjumlahkan semua pemasukan kemudian dikurangi pengeluaran, jadi totalnya ya. Lalu juga get persentase kategori, jadi nanti kelas ini juga akan berfungsi untuk menghitung persentase total pengeluaran berdasarkan kategori. Biasanya digunakan untuk menampilkan grafik atau pie chart. Jadi nanti juga di aplikasi yang kami buat itu ada pie chart di mana menampilkan persentase kategori pengeluaran. Selanjutnya adalah kelas database, stereotipnya adalah repository. Jadi adalah kelas yang berfungsi sebagai penghubung ke basis data yang sesungguhnya. Pada implementasi nyata ini mewakili interaksi dengan Firebase karena kami menggunakan database Firebase. Metode atau operasinya pertama adalah insert atau masukkan transaksi, jadi menyimpan objek transaksi ke database, lalu juga menghapus transaksi dari database berdasarkan ID-nya. Terus juga get all atau ambil semuanya, jadi mengambil semua data transaksi dari basis data. Terus juga get by type atau ambil berdasarkan tipe, mengambil transaksi dengan filter tipe, apakah itu termasuk pengeluaran apa pemasukan, dan juga dari kategori, jadi berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya adalah kelas antarmuka atau user interface. Kelas antarmuka ini memiliki stereotype view. Kelas ini tuh mewakili komponen tampilan yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Jadi nanti kelas ini akan kelas inilah yang akan nanti dilihat oleh pengguna pada layar seperti itu. Metode atau operasinya, jadi dia tidak memiliki atribut, metode operasi saja. Metode operasi yang dia miliki adalah pertama menampilkan pie chart. Jadi nanti di layar user interface itu ada pie chart yang menampilkan persentase pengeluaran per kategori. Selanjutnya adalah menampilkan saldo, juga nanti di layar utama akan tampil saldo hasil selisih dari pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya ada history riwayat transaksi, jadi nanti akan ditampilkan juga riwayat transaksi sebelumnya, pengeluaran dan pemasukan. Lalu juga ada menampilkan menunjukkan atau formulir dari pemasukan dan pengeluaran, jadi nanti ada tempat untuk memasukkan pengeluaran dan tempat untuk memasukkan pemasukan. Lalu juga ada tampilkan dialog konfirmasi untuk menghapus transaksi, jadi confirm delete. Ini juga nanti siapa tahu pengguna ingin menghapus transaksi tertentu, apakah itu pemasukan atau pengeluaran, nanti akan ada tempatnya sendiri di aplikasi tersebut. Lalu juga dapat dilihat dari antar kelas ini itu terdapat garis-garis yang menghubungkan, ada yang bentuknya asosiasi atau dependensi. Hubungannya antar muka dan manajer transaksi atau inter-user interface dengan manajer transaksi ini dia menggunakan, jadi dia dependensi. Jadi karena garis tipis-tipis, garis putus-putus ini menggambarkan bahwa adanya ketergantungan dan antar user interface dengan kelas user interface dengan kelas manajer transaksi, tapi sifatnya itu tidak permanen, jadi bentuknya dependensi dengan garis yang tipis-tipis. Jadi manajer transaksi ini hanya digunakan oleh user interface, kelas user interface ketika dipanggil saja. Lalu ada hubungan antar kelas manajer transaksi dengan transaksi, hubungannya itu mengelola dengan garis lurus tidak putus-putus ya, garisnya itu asosiasi, di mana nantinya manajer transaksi ini membuat dan memodifikasi objek dari transaksi. Lalu antara manajer transaksi dengan database ini nanti dia akan menggunakan database untuk menyimpan, mengambil atau menghapus data. Bentuk garisnya juga adalah asosiasi dengan garis penuh tidak putus-putus. Lalu juga database dengan transaksi, fungsinya itu nanti dia menyimpan. Database ini nanti akan menyimpan objek transaksi di basis data. Asosiasinya juga hubungan antar kelasnya juga asosiasi dengan garis tidak putus. Lalu mungkin akan dijelaskan secara alur kerja singkatnya dari sistem yang berdasarkan kelas-kelas ini. Itu pertama, pengguna nanti akan berinteraksi melalui user interface-nya yang tampil di layarnya, misalnya dengan menambah, menghapus atau melihat transaksi saja seperti itu. Lalu nanti dari user interface akan memanggil metode di manajer transaksi untuk memproses permintaan, apakah pengguna ingin menggunakan
fitur menambah, menghapus, seperti itu. Lalu manajer transaksi nanti akan memvalidasi dan membuat objek transaksi. Misalkan ingin membuat pemasukan gitu, jadi nanti akan membuat objek transaksi tipe pemasukan. Lalu nanti akan meneruskan ke database untuk disimpan ke basis data hasil dari menginputkan tadi. Data yang diambil dari database dikembalikan ke manajer transaksi, lalu diteruskan ke antarmuka atau user interface untuk ditampilkan di view-nya, nanti di layarnya untuk ditampilkan lagi seperti itu. Jadi setelah dari manajer transaksi ke database nanti dikembalikan lagi ke manajer transaksi, lalu nanti diteruskan ke antarmuka atau ke user interface untuk ditampilkan. Lalu selanjutnya data visual seperti ada saldo atau saldo seperti grafik pie chart, nanti juga ada amount-nya di situ, nanti dihasilkan melalui perhitungan hasil dari manajer transaksi, kelas manajer transaksi dan ditampilkan oleh kelas user interface atau antarmuka seperti itu. Mungkin itu saja dari kelas diagram yang telah kami buat. Baik, selanjutnya ada file activity underscore main.xml. Jadi activity main ini adalah fungsinya nanti sebagai desain antarmuka atau sebagai desain interface-nya yang nanti akan dilihat oleh pengguna pada aplikasi. Kode yang ada pada activity main ini adalah kode-kode yang berisi seperti ukuran-ukuran, lebarnya, tingginya, warnanya seperti itu, yang nanti akan ditampilkan pada layar pengguna seperti itu. Lalu yang pertama kodenya ini ada relative layout. Jadi relative layout ini nanti mengatur posisi setiap elemen secara saling berkaitan. Jadi dia perannya itu wadah induk bagi seluruh elemen UI-nya. Jadi tempatnya seperti itu. Jadi misalnya di ada toolbar, misalkan toolbar itu berada di paling atas, lalu di bawahnya ada pie chart, terus ada recycle view, nanti ada di bawahnya ringkasan saldo dan seterusnya. Jadi dia mengatur posisi setiap elemen itu secara saling berkaitan. Selanjutnya ada toolbar dengan ID top app bar. Di sini dia menjadi bagian kepala dari halaman. Jadi di bagian paling atas ini ada toolbarnya. Nanti dia akan di sini menampilkan judul aplikasi. Di sini ada terlihat Stucash. Jadi dia akan menampilkan judul aplikasinya itu Stucash di bagian atas seperti itu. Lalu juga ada card view dan pie chart. Jadi nanti dalam tampilan pengguna itu akan melihat pie chart yang berisi persentase kategori pengeluaran. Nah, persentase kategori pengeluaran ini nanti berbentuk pie chart dengan tambahan card view. Jadi nanti card view ini berfungsi sebagai bingkai. Jadi ada efek elevasinya agar pie chart ini terlihat lebih menonjol seperti itu. Nanti pie chart ini akan tampil dengan berbagai macam warna dan agar lebih mudah terlihat secara visual, jadi kita lebih mudah membedakan persentase kategorinya seperti itu. Lalu juga ada linear layout, ini adalah ringkasan saldo, text view, balance amount. Jadi nanti ada bagian di bawah pie chart di mana teks tersebut adalah menampilkan jumlah saldonya gitu, total amount-nya gitu. Jadi linear layout ini mengatur agar konten berbasis vertikal ya. Text view-nya nanti menampilkan saldo akhir, balance amount. Jadi itu hasil kalkulasi antara total pemasukan dan dikurangi oleh pengeluaran. Nilai saldonya ini nanti diupdate secara otomatis saat transaksinya ditambah atau dihapus. Lalu di bawahnya ada recycler view dengan ID recycler. Jadi perannya ini nanti menjadi daftar dinamis. Fungsi operasionalnya nanti dia menampilkan riwayat transaksi dalam bentuk list. Jadi riwayat transaksi nanti ada pemasukan pengeluaran ditampilkan dalam bentuk list oleh recycler view ini. Nah, recycler view ini dengan ID recycler terhubung ke expense adapter. Nanti dia expense adapter yang membaca data expense model. Jadi dia akan diupdate secara otomatis seperti itu. Recycle view nanti memungkinkan scrolling, jadi agar user dapat memeriksa transaksi lama seperti itu. Lalu juga ada
linear layout, ini tombol tambah dan text view, add income dan text view, add income dan add expense. Jadi ID dari button ini adalah add buttons layout, add income dan add expense. Jadi perannya ini bagian aksi input data baru. Jadi nanti untuk menginput data baru ada tombol yang untuk apakah dia add income atau dia add expense, dan seperti itu. Keduanya ini nanti dihubungkan ke main activity melalui listener on click, seperti itu. Lalu mungkin sedikit dijelaskan alur dari operasi layoutnya. Jadi nanti pengguna nanti akan membuka aplikasi. Jadi ini nanti main activity, kelas main activity nanti akan memuat file dari layout ini, activity_main.xml. Nanti toolbar akan muncul di bagian atas sebagai identitas halaman dengan tulisan Stucache. Lalu nanti ada pie chart yang di bawah toolbar. Nanti pie chart akan membaca data dari Firebase. Nanti pie chart ini akan membaca data dari Firebase, menampilkan presentasi kategori. Lalu text view balance amount ini nanti akan membaca total dari pemasukan dan pengeluaran. Jadi nanti akan menampilkan saldo akhir. Lalu dari recycle view nanti akan menampilkan list transaksi. Nanti datanya itu diambil dari via adapter. Jika nanti pengguna misalkan menekan tombol add expense atau add income, nanti diarahkan ke kelas add expense activity, di mana untuk input data baru add expense activity. Nanti baru datanya disimpan ke Firebase. Nanti pie chart, saldo dan recycle view nanti diperbarui secara otomatis, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas utama dari aplikasi Stucache, yaitu kelas main_activity.java. Kelas ini itu berfungsi untuk mengelola tampilan pie chart berdasarkan kategori dari pengeluaran. Kemudian juga ada daftar transaksi income maupun expense, ada integrasi dengan Firebase, ada pengaturan UI, serta ada visualisasi dan tampilan kondisi keuangan yang akan ditampilkan ke user secara real time. Baik, langsung saja. Di sini untuk baris pertama itu menunjukkan bahwa file ini berada dalam package yang bernama com.example.stucache. Nah, biasanya itu disesuaikan dari struktur dari Android Studio itu sendiri. Selanjutnya, pada baris ketiga hingga 31 ini terdapat berbagai macam impor. Jadi, impor-impor ini digunakan agar kodenya itu tidak error dan memang kita butuhkan untuk memanggil kode-kode tertentu. Nah, di sini itu kita mengimpor kelas-kelas ada yang dari bawaan Android Studio-nya, seperti untuk menampilkan dialog loading, ada intent, warna, tampilan, dan berbagai macam impor lainnya. Di sini itu juga pada baris ke-20 hingga 24 terdapat impor dari kelas-kelas Firebase yang untuk mendukung autentikasi dan pengambilan data dari Firestore. Oke, pada baris ke-33 ini itu terdapat statement public class main activity extends app compat activity implements on items click. Apa artinya? Jadi artinya adalah main activity merupakan activity utama dari aplikasi Stucache ini, yang mana akan ditampilkan ketika aplikasi terbuka. Nah, kelas ini itu juga mengimplementasikan interface on items click yang digunakan untuk menangani aksi klik pada daftar transaksi atau yang kita sebut sebagai recycler view. Oh ya, public class main activity juga merupakan extends atau warisan dari app compat activity. Nah, menuju ke baris yang bawahnya, di sini itu terdapat deklarasi atau inisialisasi variabel yang sifatnya global, artinya digunakan pada fungsi-fungsi yang ada di bawahnya nanti. Jadi di sini ada binding. Nah, binding itu fungsinya untuk mengakses komponen UI melalui view binding tanpa perlu kita menggunakan find view by ID lagi. Di sini juga ada expense adapter, di mana fungsinya untuk mengelola data dalam recycler view. Ada intent yang digunakan untuk berpindah halaman dari main activity ke add expense activity. Kemudian ada inisialisasi untuk income dan expense, di mana income untuk menyimpan total pemasukan dan expense untuk menyimpan total pengeluaran. Ini diinisialisasi dengan 0 ya, karena akan dijumlahkan dari awal setiap kali halaman ditampilkan kembali. Jadi memang harus ada nilai awalnya supaya nanti tidak terjadi error dalam perhitungan. Kemudian kita masuk ke metode onCreate. Jadi fungsi ini itu dijalankan ketika activity pertama kali dibuat. Nah, fungsinya adalah berisi inisialisasi awal, komponen UI, dan juga terdapat logika. Nah, di sini ada binding serta set content view untuk mengaktifkan atau menginisialisasi view binding dan menampilkan layout activity_main.xml. Di sini juga ada baris ke-45 get window dan seterusnya, itu untuk mengatur status bar agar ikonnya itu terlihat gelap. Nah, biasanya ini untuk background atau tema HP yang terang, yang light mode.
Sini ada set support serta binding pada baris ke-47 dan 48. Fungsinya adalah untuk mengatur bagian toolbar sebagai action bar dan mengganti warna teks judulnya menjadi warna putih. Jadi nanti di bagian toolbar itu tulisan Stukash-nya akan berwarna putih. Kemudian di sini ada baris ke-50 hingga 52. Ada dua hal yang penting di sini, yaitu recycle view serta adapter. Recycle view itu berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi, sementara adapter ini bertugas untuk mengisi dan mengelola tampilan dari data tersebut. Di dalam baris ini juga ada integrasi atau hubungan antara adapter ke recycler view agar bisa menampilkan data transaksi dalam bentuk list vertikal dari atas ke bawah. Pada baris ke-54 terdapat intent. Fungsinya di sini kita membuat intent yang nantinya akan digunakan untuk membuka add expense activity. Di sini kemudian ada dua binding ya, binding add income dan binding add expense. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur agar nantinya tombol add income dan add expense itu bisa langsung membuka ke jendela atau halaman add expense activity sesuai dengan jenisnya yang sesuai, entah dia income atau expense. Oke, kita lanjut ke metode onStart. Jadi metode ini itu dipanggil saat activity akan ditampilkan kepada user pertama kali. Nah, pertama itu akan menampilkan progress dialog selama proses login yang nantinya akan secara anonim itu berlangsung. Jadi akan ada tulisan please wait seperti itu. Kemudian di sini ada syarat ya menggunakan if. Jadi pada metode ini tuh terdapat integrasi dengan Firebase untuk memastikan bahwa setiap data keuangan baik income maupun expense milik user itu disimpan dan ditampilkan secara pribadi dan aman sehingga tidak tertumpuk dengan user lainnya seperti itu. Nah, di aplikasi Stukash sendiri kita menggunakan anonymous authentication. Artinya pengguna itu tidak perlu login secara manual tapi akan mendapatkan ID user yang unik dari Firestore-nya. Di sini juga ada iterasi untuk mengecek apakah user tersebut sudah login atau belum. Ada syarat yang mengecek untuk user tersebut sudah login atau belum. Nah, jika belum, maka akan login secara anonim agar data bisa disimpan di Firestore berdasarkan IUD atau user ID-nya. Nah, di sini kita bisa lihat atau kita bisa cek autentikasi yang ada di Firebase-nya. Nah, jadi seperti ini akan ada di sini ada dua akun yang tersambung, yang masuk atau yang terdaftar, akun anonim ya, yang terdaftar autentikasinya di Firebase ini. Oke, baik, kembali ke aplikasi Android Studio, kita lanjut ke metode onResume. Jadi metode ini itu dipanggil kembali saat user kembali ke halaman ini, membuka kembali halaman ini. Income dan expense-nya itu akan disetel ke 0 terlebih dahulu untuk menghitung ulang dari awal. Kemudian memanggil fungsi dari getData untuk memuat ulang data dari Firebase, untuk memanggil ulang data yang sudah tersimpan di Firebase begitu. Kemudian kita masuk ke metode getData. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengambil seluruh data dari koleksi expenses yang hanya dimiliki oleh user ID pengguna saat itu, saat sedang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ini memastikan agar datanya tidak tercampur dengan pengguna lainnya. Di sini ada expenses adapter clear pada baris ke-116. Itu fungsinya adalah untuk menghapus data lama di adapter agar tidak terjadi penumpukan atau duplikasi. Di sini ada map string dan seterusnya. Itu fungsinya untuk menyimpan total pengeluaran per kategori untuk ditampilkan ke pie chart nantinya. Kemudian ada iterasi for untuk mengubah setiap dokumen dari Firestore menjadi expense model dan menambahkannya ke adapter. Di sini juga ada syarat penggunaan if else if. Jadi jika tipenya income, maka data yang dimasukkan itu akan dijumlahkan ke total income. Sebaliknya, jika tipenya berupa expense atau pengeluaran, maka dijumlahkan ke total expense atau total pengeluaran dan ditambahkan ke kategori total berdasarkan kategorinya. Jadi setelah pada baris ke 138 hingga 139 atau dengan kata lain setelah semua data itu dikumpulkan, maka akan memanggil dua fungsi di dua baris ini. Fungsinya adalah untuk menampilkan pie chart dan menampilkan total saldo. Nah, kita masuk ke baris ke 144 yaitu metode setup graph. Jadi fungsinya adalah untuk menyiapkan dan menampilkan pie chart dari total pengeluaran untuk per kategorinya. Di sini ada dua buah list. Jadi ini fungsinya untuk sebagai daftar entry pie chart dan warna dari masing-masing entry-nya. Nah, kemudian kita masuk ke loop untuk mengisi data dan warna. Di sini itu kita menambahkan entry dan warna berdasarkan kategori yang kita masukkan ya. Nah, nama-nama warna di sini terintegrasi dengan file colors.xml. Jadi file ini merupakan tempat untuk mendefinisikan warna-warna yang kita beri nama, alias bisa disebut sebagai color research atau sumber warna. Nah,
Kenapa kita perlu ini? Supaya dapat digunakan secara konsisten di seluruh aplikasi Android Studio. Jadi kita bisa memanggil warna-warna dengan yang sudah kita beri nama ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setiap warna ini diberi nama agar bisa dipanggil kembali di file Java atau XML dengan format r.color.float. r.color.nama. Nah, sebagai contoh di sini ada untuk float itu tuh manggil warnanya dengan format r.color.float, yang mana jika kita lihat di colors.xml, float ini memiliki kode A8D0E0 seperti itu. Kemudian masuk ke PyDataset. Ini fungsinya adalah untuk membuat kumpulan data bagi pie chart-nya itu nanti. Di sini akan ada juga mengatur warna, maksudnya mengatur warna dari pie chart, warna teks, serta ukuran teks yang ada di dalam pie chart tersebut. Kemudian ada menampilkan pie chart dan menyegarkan tampilannya. Untuk menyegarkan tampilan ada di invalidate ini. Kita masuk ke metode update balance display. Fungsinya adalah untuk menghitung total saldo dan menampilkannya ke text view. Di sini ada perhitungan balance sama dengan income min expense. Jadi akan menghitung selisih antara income dan expense-nya. Nah, kemudian di sini ada mengonversi saldo ke format rupiah, kemudian akan ditampilkan. Ada persyaratan di sini, if balance lebih dari sama dengan 0, maka akan berwarna hijau, sementara jika selain itu akan berwarna merah. Nah, ini tuh untuk menyesuaikan warna teks berdasarkan apakah saldo tersebut positif atau pemasukan, ataukah negatif, atau yang kita sebut sebagai pengeluaran. Kemudian masuk ke metode format rupiah ya. Jadi ini tuh fungsinya untuk membantu memindahkan format atau mengubah format angka ke mata uang rupiah melalui number format. Jadi ada beberapa hal yang kita modifikasi di sini. Contohnya penggunaan RP. Jadi yang semula hanya RP saja kita beri RP kemudian spasi, baru nanti akan muncul angkanya berapa. Untuk di hasilnya ini nanti juga yang awalnya bentuknya 00 akan kita ganti strip. Seperti itu. Masuk ke metode onClick. Jadi sini itu yang terakhir ya, fungsinya adalah dari interface yang sudah kita panggil tadi sebelumnya, on items click. Nah, ini itu dipanggil ketika user mengklik item pada recycler view lalu membuka add expense activity untuk mengedit data tersebut. Jadi begitu penjelasan untuk masing-masing metode atau fungsi yang ada di kelas utama Stucache, yaitu main activity.java. Kemudian untuk laman XML expense row merupakan layout tampilan untuk satu item transaksi yang muncul di list transaksi, di mana layout ini menggunakan komponen card view agar tampilannya rapi dan terbingkai dengan padding. Di dalamnya terdapat dua bagian utama yang disusun dengan relative layout untuk mengatur posisi kiri kanannya. Dan di sebelah kiri itu ditampilkan informasi node, kategori, dan date dari transaksi yang tersusun secara vertikal. Kemudian di kanannya itu terdapat amount atau nominal transaksi yang ditampilkan dengan text size-nya 18 SP. Kemudian semuanya ini menggunakan font Alexandria Medium. Dan secara fungsional layout ini adalah bagian dari recycle view, jadi akan diisi secara dinamis dari data yang diinputkan user dan dikirimkan ke database setiap kali daftar transaksi ditampilkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dua buah gambar yang ditambahkan secara manual pada file drawable. Dua gambar tersebut adalah gambar checklist serta gambar delete. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan gambar atau file pada check_image.xml. Jadi ini merupakan icon gambar centang atau checkmark yang biasanya fungsinya untuk konfirmasi atau menandakan bahwa sudah selesai. Di sini itu ada vektor, menyatakan vektor ya pada baris pertama. Artinya file ini itu berasal dari vektor drawable. Kemudian di sini juga ada Android width dan Android height yang menentukan ukuran tampilan icon nantinya di layar. Viewport height dan viewport width ini untuk menentukan ukuran kanvas internal dari vektor atau koordinat gambar tersebut. Dan ada Android pin juga yang untuk mewarnai seluruh icon dengan warna putih ya. Di sini ada color slice white. Jadi ini tuh bisa menimpa warna asli icon jika digunakan di tempat yang berbeda. Selanjutnya file gambar yang kedua adalah delete_image.xml. Jadi icon ini menampilkan gambar tempat sampah yang digunakan untuk hapus atau delete data. Hampir sama seperti check_image.xml sebelumnya, ukurannya adalah 24 dp serta warnanya adalah putih atau dengan kode #FFFFF.
Jadi kedua gambar ini, check image dan delete image, itu tuh akan muncul pada bagian toolbar, di mana check image ini sebagai tombol konfirmasi dan delete image itu sebagai tombol untuk menghapus atau delete item listnya atau menghapus datanya. Nah, untuk check image sendiri ya, khusus itu memiliki dua buah fungsi. Nah, yang pertama dia bisa menambahkan data income maupun expense ketika data pertama kali dimasukkan. Di sisi lain, dia sebagai tombol konfirmasi bahwa data itu sudah diedit atau dibetulkan oleh user. Jadi data yang terupload tuh bisa diedit lagi seperti itu. Oh ya, untuk delete image ini hanya akan muncul ketika user mengklik data yang sudah ada, seperti itu. Dan pada saat di halaman itu, check image di sini barulah berfungsi untuk mengupdate data. Kemudian untuk kelas Java Expenses Adapter, ini digunakan untuk mengatur dan menampilkan list data income atau expense di layar dalam komponen Recycle View. Jadi yang pertama, Class Expense Adapter ini mewarisi Recycle View Adapter. Jadi artinya dia bertanggung jawab untuk membuat dan mengatur tampilan setiap item yang muncul di list transaksi. Kemudian di sini terdapat beberapa deklarasi variabel konteks on items click. Kemudian daftar datanya atau list datanya itu disimpan dalam bentuk expense model list, yakni kumpulan transaksi yang akan ditampilkan. Kemudian di sini ada method add dan clear, jadi untuk menambah atau menghapus semua data dari list ini. Nah, setelah ada perubahan akan dipanggil notify data set changed untuk memperbarui tampilan di layar. Kemudian selanjutnya terdapat method on create view holder. Jadi ini digunakan saat tampilan baru akan dibuat. Dia memanggil layout expense row XML yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang merupakan desain tampilan untuk satu item transaksi. Kemudian terdapat method on bind view holder yang merupakan inti dari proses di expenses adapter ini. Jadi setiap data transaksi ditampilkan sesuai posisinya, mulai dari note, kategori, kemudian amount, sampai date atau tanggal. Di sini untuk amount-nya sendiri itu di format menjadi rupiah. Kemudian di sini ada if condition, jadi untuk agar kalau dia income dia diberi warna hijau, dan kalau dia berupa expenses amount-nya ini berwarna merah. Kemudian untuk tanggal juga digunakan format date English, dan di akhir dari on bind view holder ini juga ditambahkan aksi set on click listener saat item diklik. Jadi dia fungsinya membuka halaman detail atau mengedit transaksi. Nah, kemudian untuk yang tadi format date English terus format rupiah di sini dikodekan juga. Kemudian lanjut ke method get item count. Ini fungsinya mengembalikan jumlah total transaksi yang sedang ditampilkan. Dimana get item count ini penting agar Recycle View tahu berapa banyak item yang harus ditampilkan. Kemudian ada yang terakhir class my view holder. Jadi kalau tadi contohnya di activity at expense activity itu dia menggunakan view binding. Nah, kalau di expenses adapter ini dia menggunakan class my view holder untuk menyimpan referensi atau penunjuk ke elemen-elemen text view seperti note, kategori, amount, dan date-nya agar bisa dengan cepat diisi data ketika proses binding. Nah, jadi dari penjelasan ini bisa disimpulkan garis besarnya expenses adapter ini jembatan antara data transaksi yang tersimpan di Firebase dengan tampilan list transaksi yang bisa dilihat dan diklik pengguna di layar utama aplikasinya. Baik, selanjutnya adalah kelas expense model. Jadi pada aplikasi Stucash yang kami buat itu terdapat kelas expense model, di mana kelas ini berfungsi sebagai model data yang mendefinisikan struktur informasi transaksi. Jadi kelas ini mendeskripsikan atribut-atribut penting yang diperlukan untuk mencatat pemasukan ataupun pengeluaran pengguna. Jadi kelas ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi sementara, karena nanti permanennya di database, jadi ini hanya berupa menyimpan data memori sementara dari data transaksi. Baik, bila tampak di layar, isi dari kelas ini itu pertama ada package com.example.stucash, itu ada deklarasi package-nya. Ini menunjukkan bahwa kelas expense model ini berada pada package com.example.stucash. Tujuannya itu untuk mengorganisir kode sumber agar lebih terstruktur. Selanjutnya ada import library. Jadi kelas ini mengimport library pustaka Java yang import library ini memungkinkan objek expense model itu untuk di serialize. Jadi import java.io.serializable. Ini tuh memungkinkan objek expense model untuk diserialize sehingga dapat dikirim melalui intent atau antar komponen Android atau disimpan dalam bentuk string data.
Lalu ada deklarasi kelas, dapat dilihat ini public class expense model implement serializable. Jadi kelas expense model ini dideklarasikan sebagai kelas yang publik sehingga dapat diakses dari kelas yang lainnya dengan mengimplementasikan interface-nya serializable. Jadi kelas ini mendukung proses serialisasi data. Lalu ada atribut kelas, di sini ada cukup banyak karena banyak, jadi memori yang nanti dia akan simpan. Private string expense ID, private string note, private string kategori, private string type, private long amount, private long time, private string UID. Di sini atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas ini ada expense ID, note, kategori, type, amount, time, dan UID. Ini adalah mendefinisikan informasi penting dari sebuah transaksi. Jadi dalam satu transaksi itu memiliki hal-hal ini seperti itu. Jadi kalau expense ID itu identitas unik tiap transaksi, note itu adalah catatan tambahan transaksi. Misalkan nanti pengguna memasukkan catatan keterangan dari transaksi tersebut. Juga ada kategori, jadi kategori pengeluaran dari transaksi pengeluaran. Juga tipe transaksi, apakah dia masuk pengeluaran atau pemasukan. Juga ada amount, nanti nominal transaksinya berapa banyak. Time itu waktu transaksi. Juga ada UID atau identitas pengguna yang memiliki transaksi. Semua atribut ini dapat dilihat bersifat private. Jadi kelas lainnya itu tidak sembarangan dapat menggunakan atribut pada kelas expense model ini. Jika nanti mereka ingin menggunakannya, dapat diakses melalui metode getter dan setter seperti itu. Konstruktor tanpa parameter, jadi ada public expense model di sini dengan tidak ada parameter. Kenapa kosong? Jadi konstruktor kosong ini diperlukan oleh Firebase atau database Firebase nanti untuk mengambil basis datanya. Jadi Firebase ini membutuhkan konstruktor ini untuk membuat instance expense model secara otomatis seperti itu. Untuk konstruktor dengan parameter lengkap ada public expense model, terus string note, string kategori, string type. Ini penggunaan this di sini ada this.expense ID sama dengan bla bla bla. Ini penggunaan this ini untuk membedakan antara parameter dan atribut. Karena tadi expense ID, note, kategori itu atribut. Penggunaan this ini untuk membedakan antara atribut dengan parameter. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada kita masuk ke metode getter dan setter. Semuanya berpasangan. Metode getter dan setter ada public string get expense ID, return expense ID, ada public void accept expense ID, string expense ID, menggunakan parameter this expense ID. Jadi metode getter dan setter ini ada di setiap atribut dan penggunaannya itu karena tadi atributnya ini bersifat private, tidak public, tidak bisa digunakan sembarangan oleh kelas lain tidak bisa main ambil saja data dari kelas expense model ini. Jadi menggunakan metode getter dan setter. Jadi ketika kelas lain ingin menggunakan data pada kelas ini, digunakan metode getter dan setter, di mana get itu untuk nilai, untuk mengembalikan nilai dari atribut yang diminta, sedangkan setter itu untuk menetapkan atau memperbarui nilai atribut. Seperti itu. Kemudian untuk kelas Java at expense activity, seperti biasa dideklarasikan package-nya, kemudian terdapat baris-baris import untuk memanggil pustaka atau library yang dibutuhkan. Dan at expense activity ini merupakan public class yang mewarisi fitur dari superclass AppCompat activity yang intinya memungkinkan untuk fitur-fitur modern seperti tampilan UI Android dan pengaturan menu dan sebagainya. Kemudian untuk baris 27-35 ini secara umum berfungsi untuk menginisialisasi tampilan halaman, yakni untuk mengakses atau istilahnya menginflate komponen-komponen di layout XML seperti button, edit text agar bisa dimanipulasi. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa deklarasi variabel. Yang pertama variabel binding, di mana ini deklarasi variabel untuk fitur yang disebut view binding. View binding sendiri merupakan cara yang praktis untuk mengakses elemen-elemen UI dari file layout XML di Android. Jadi ketika fitur ini diaktifkan, Android akan otomatis membuat kelas Java berdasarkan file XML yang digunakan. Nah, dalam program ini, file layoutnya bernama activity@expense, sehingga kelasnya bernama activity@expense binding. Nah, variabel binding ini nantinya akan digunakan untuk menghubungkan dan mengakses elemen-elemen di layout tersebut tanpa perlu menggunakan yang seperti biasanya find view by ID. Kemudian di sini juga terdapat variabel type yang bertipe string, yang ini nanti menyimpan jenis transaksi yakni income dan expense. Kemudian terdapat variabel expense model, ini merupakan model class atau kalau di bahasa C++ dipelajari struct dan records, yakni dia itu suatu entitas data lengkap satu transaksi yang nantinya akan memuat amount, type, kategori, dan name di program ini. Kemudian terdapat method onCreate yang seperti biasa dideklarasikan dengan menuliskan protected void. Mana protected ini artinya akses kontrol di Java. Jadi metodenya hanya bisa diakses dari kelas ini sendiri dan kelas-kelas lain yang masih berada dalam package yang sama. Terus void itu artinya tidak mengembalikan nilai apapun, jadi tugasnya hanya menjalankan perintah di dalamnya tanpa menghasilkan output yang bisa ditangkap kembali. Kemudian setelah tadi dideklarasikan di baris ke-27, variabel binding ini diinisialisasi di baris ke-33 untuk menghubungkan layout XML ke kode Java. Kemudian baris 35 itu untuk menampilkan layoutnya ke layar. Nah, dengan begini seluruh elemen dalam layout itu bisa langsung diakses lewat binding. Jadi tidak perlu dipanggil ID-nya lagi, seperti contohnya di baris ke-38.
binding toolbar set title text color. Jadi ini dia mengatur warna teks judulnya menjadi warna putih seperti itu. Di baris 37 set support action bar ini memberitahu ke sistem Android bahwa binding toolbar adalah toolbar yang dipakai di halaman ini. Kemudian di baris ke-40 ini inisialisasi type yang dikirim melalui intent atau instruksi dari main activity. Tipe data type ini adalah string, di mana type ini tuh berisi income atau expense yang menunjukkan jenis transaksi. Kemudian diinisialisasikan juga expense model yang diambil dari intent juga. Kemudian serializable extra ini merupakan salah satu cara mengirim objek lengkap antar activity. Nah, karena dikirim dalam bentuk serializable ini, maka perlu dilakukan casting atau perubahan tipe data ke tipe aslinya, yakni expense model. Nah, objek ini biasanya hanya dikirim saat user membuka halaman dalam mode update transaksi, update atau mengedit. Kemudian di baris 43 sampai 48 bisa dilihat bahwa program akan memeriksa pertama if type-nya null, maka variabel type itu kosong, belum diisi dari intent atau main activity, sehingga diasumsikan bahwa halaman ini dibuka untuk mengupdate atau mengedit transaksi dan bukan meng-create atau membuat transaksi baru. Kemudian diinisialisasi lagi type-nya karena tidak dikirim langsung, sehingga type-nya itu diambil dari objek expense model yang sudah diterima. Misalnya transaksi yang diedit ini tuh pengeluaran, maka type-nya otomatis expense jadinya. Kemudian untuk kolom amount, kategori, dan not itu juga otomatis terisi dari data expense model sebelumnya. Nah, kemudian di baris 50-54 ini if type equals income, berarti kan dia mengecek variabel type-nya. Jika nilainya income, berarti transaksinya ini pemasukan. Nah, karena pemasukan, dia kemudian menyalakan radio button yang menunjukkan bahwa transaksi ini adalah pemasukan dengan binding income radio set check true-nya. Kemudian else binding expense radio set check true, berarti jika bukan pemasukan maka dianggap pengeluaran, sehingga radio button yang dicentang itu expense-nya. Seperti itu. Nah, pembahasan tadi itu merupakan pembahasan dari method onCreate yang tugasnya itu menyiapkan tampilan awal setelah halaman @expense_activity dibuka. Nah, setelah disiapkan dengan method onCreate, Android kemudian menjalankan method onCreate options menu untuk menyiapkan menu yang akan tampil di bagian atas layar. Nah, jadi di sini ada objek menu inflator. Di baris ke-72 ini digunakan untuk mengubah file XML menu menjadi tampilan nyata di toolbar. Kemudian dilakukan pengecekan if expense model null, berarti pengguna sedang menambahkan data baru atau meng-create data baru, maka menu yang ditampilkan adalah add menu yang berisi tombol simpan saja atau kalau di program ini centang tombol simpannya berbentuk check. Kemudian expense model, jika if expense model berisi data, berarti pengguna sedang meng-update atau mengedit transaksi, maka ditampilkan update menu yang berisi tombol check dan delete. Kemudian return true itu di baris akhir menandakan bahwa menu berhasil disiapkan dan siap ditampilkan ke pengguna. Seperti itu. Kemudian setelah method onCreate options menu, dibuat juga method onOptions item selected, menu item-item. Jadi method ini dipanggil ketika pengguna memilih salah satu item menu yang sebelumnya sudah dibuat di method onCreate options menunya tadi di toolbar. Nah, di baris 83 ini dia mengambil ID dari menu yang dipilih untuk mengetahui aksi mana yang dipilih pengguna. Dicek if expense model adalah null, artinya pengguna meng-create data baru, maka dijalankan method create expense. Jika tidak, else, berarti expense modelnya sudah berisi data, berarti pengguna update data, maka dijalankan method update expense. Kemudian di baris 92 sampai 94 ini, jika menu yang dihapus adalah menu yang dipilih adalah hapus atau delete, maka akan dipanggil method delete expense. Nah, method create, update, dan delete ini nanti akan dibahas di bawah baris berikutnya. Mungkin dimulai dari membahas method delete expense dulu. Jadi sebagai konteks, database yang kami gunakan pada program ini menggunakan Firebase Firestore. Jadi baik delete, create maupun update-nya itu pasti dikodekan juga untuk Firebase Firestore-nya. Nah, untuk yang baris 98 sampai 105 ini dia delete, berarti untuk menghapus data transaksi dari Firebase Firestore. Jadi yang pertama diakses dulu collection expenses di Firestore-nya, kemudian dicari dokumen berdasarkan ID unik yang ada di expense model, kemudian delete, yaitu menghapus dokumen tersebut dari database. Untuk metode lainnya ada create expense yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi baru di Firebase Firestore. Yang pertama dideklarasikan dulu ada ID unik untuk menyimpan tiap transaksi. Dia menggunakan UUID atau Universally Unique Identifier. Jadi dia sebagai key dokumen di Firestore-nya. Kemudian ada deklarasi berupa amount, not, dan kategori juga. Jadi dia mengambil teks dari field input penggunanya. Kemudian dicek menggunakan logika boolean. Jadi mengecek radio button yang aktif untuk menentukan jenis transaksi dan menetapkan juga nilai variabel type berdasarkan radio button yang dipilih. Jadi kalau income check ya berarti type-nya income, kalau tidak berarti type-nya expense. Kemudian di baris 121 sampai 124 ini untuk memvalidasi. Jadi jika atau if amount
itu kosong, empty, akan ditampilkan pesan error dan menghentikan penyimpanan dengan return. Kemudian di baris 126 sampai 128, ini mengakses dan membaca nilai kategori yang dipilih dari drop-down material design. Kemudian mulai dari baris 130 sampai 139, karena seperti yang dikatakan tadi, program ini menggunakan Firebase Firestore untuk menyimpan database, maka baris-baris ini tuh merupakan baris yang penting untuk memastikan bahwa datanya yang ditampung di add expense activity ini terkirim ke Firebase. Jadi pertama diinisialisasi lagi objek expense model baru yang akan dikirim ke Firestore, di mana parameternya itu meliputi expense ID atau ID unique-nya tadi, kemudian ada node, kategori, type, transaksinya income atau expenses, kemudian amount, di mana diubah dari tipe data string ke long, kemudian waktunya juga. Kemudian objek expense model ini disimpan di sini di collection expenses di Firestore. Kemudian data akan disimpan ke dalam dokumen dengan expense ID atau ID unik yang isinya adalah informasi atau semua parameter expense yang baru diisi tadi. Kemudian ada finish juga untuk menutup halaman saat ini dan kembali ke main activity. Kemudian terdapat method update expense yang isinya kurang lebih serupa dengan method create expense tadi, tapi di sini untuk bagian yang .set, dimana ini adalah baris yang sangat penting untuk mengirim data ke Firebase-nya tadi, itu dibedakan dengan nama model, jadi bukan expense model, seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat dari website Firebase Firestore-nya, jadi di sini bisa dilihat bahwa data-data yang diinputkan oleh user itu ditampung di laman add expense activity, kemudian langsung terkirim ke Firebase Firestore-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity_add_expense.xml. File ini merupakan layout XML untuk activity yang bernama add expense activity pada aplikasi Stucash. File ini mendefinisikan bagaimana tampilan form untuk menambahkan atau memperbarui transaksi, baik income maupun expense. Terlihat di sini kita menggunakan linear layout untuk menyusun komponen tersebut secara vertikal. Di dalamnya akan ada toolbar atau judul, kemudian komponen untuk mengisi nominal uang atau amount, memilih jenis transaksi, income atau expense, menulis catatan atau note, dan memilih kategori berdasarkan menu yang sifatnya drop down. Tampilan ini dibungkus dalam sebuah card view untuk memberikan kesan yang lebih terstruktur dan rapi nantinya. Untuk layout width dan layout height, kita atur match_parent agar mengambil seluruh bagian lebar dan tinggi dari layar. Latar belakang activity ini akan berwarna putih. Kemudian untuk Android Feed System Windows-nya kita setting ke true. Fungsinya mengatur layout agar tidak tertutupi status bar atau komponen UI lainnya. Untuk orientasinya vertikal agar layout dan anak-anaknya nanti akan disusun dari atas ke bawah atau secara vertikal. Kemudian padding 10 dp atau margin, kita bisa sebut sebagai margin. Fungsinya adalah untuk memberikan jarak ke sisi-sisi layout agar kontennya itu tidak menempel langsung ke bagian tepi layar. Sini juga ada tools context add expense activity, memberitahu Android Studio bahwa layout ini digunakan oleh add expense activity supaya muncul pada preview di editor layout. Lalu kita lanjut ke bagian toolbar. Di sini kita memang menambahkan toolbar sebagai action bar yang sifatnya custom dengan tinggi yang mengikuti standar dari action bar size. Toolbarnya berwarna gelap, yang mana warnanya ini didefinisikan di bagian colors.xml. Terdapat judul yang bernama Stucash dengan teksnya yang berwarna putih, lalu ada style untuk menu pop-up agar sesuai dengan tema aplikasinya. Lanjut kita masuk ke card view container. Merupakan sebuah card view yang fungsinya untuk membungkus form, memberi efek bayangan dan sudut yang lebih membulat. Di sini ada background theme, kita atur ke warna dengan nama add_expense. Lalu ada content padding, memberi jarak antara isi dan sisi yang ada di dalam card. Lalu kita membuat input untuk amount. Di sini terdapat label text amount yang ditampilkan pada bagian atas dari kolom inputnya. Di bawahnya ada edit text, merupakan kolom input untuk memasukkan nominal jumlah. Dia diatur dengan tipe number atau angka sehingga keyboardnya yang muncul nanti merupakan numerik. Lalu masuk ke radio group. Radio group ini merupakan grup yang terdiri dari dua pilihan, yaitu income dan expense, yang nantinya ditampilkan secara horizontal. Yang pertama, radio button, itu untuk tombol pilihan yang menandai bahwa transaksi ini adalah pemasukan. Yang kedua, radio button yang kedua, itu merupakan tombol pilihan untuk menandai bahwa transaksi ini merupakan pengeluaran. Lalu tempat untuk input note. Di sini pada text view-nya itu menampilkan label sebagai kolom catatan, di bawahnya terdapat edit text, merupakan kolom tempat user bisa menulis keterangan atau penjelasan dari transaksi yang dilakukan. Lalu ke drop-down untuk kategori. Di sini terdapat style yang fungsinya untuk membungkus drop-down material auto-complete text view agar tampil seperti input field material design dengan gaya menu yang sifatnya terbuka. Di sini terdapat text select di kategori sebagai hint atau placeholder yang akan memandu user. Kemudian membuat sudut input field-nya membulat melalui box corner radius stop and end start.
terus menghilangkan border tebal saat difokuskan melalui app Box Stroke Width dan Box Stroke Width Focus. Pada bagian Google Android Material Text Field Material Auto Complete Text View, field ini akan menampilkan daftar drop down dari array option underscore list. Jadi itu merupakan list menu yang akan muncul pada saat drop down menu ini diklik. Mungkin view, transport, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada input time yang kita setting sebagai none untuk mencegah pengguna mengetik langsung. Jadi pengguna itu hanya bisa memilih kategori dari menu drop down tersebut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dua buah menu utama yang akan digunakan pada bagian toolbar pada saat Add Expense Activity nantinya terbuka. Jadi dua buah menu ini tersimpan dalam file yang bernama menu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang add_menu.xml. Di dalamnya itu terdapat item, fungsinya adalah menambahkan satu menu item atau tombol di bagian toolbar. Di sini juga terdapat ID unik yang bernama Save Expense agar nantinya bisa diakses dari Java Code. Misal pada saat kita menggunakan Find View by ID atau yang lainnya. Lalu ada title yang bernama Save. Ini merupakan teks label dari item menu, meskipun mungkin nantinya tidak akan tampil jika hanya menampilkan icon. Lalu ada icon yang dipanggil melalui file drawable yang bernama check_image, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi file check_image.xml ini merupakan vektor drawable icon centang. Lalu untuk show as action kita setting ke always supaya icon ini selalu tampil di bagian toolbar, bukan sebagai menu yang sifatnya tersembunyi. Lanjut ke file yang kedua yaitu update_menu.xml. Fungsinya adalah untuk memperbarui atau menyunting file data yang sudah ada. Di sini terdapat dua item, yaitu delete untuk menghapus dan save atau menyimpan data yang sudah diperbarui. Nah, untuk delete, kita menggunakan ID yang bernama delete expense. Artinya menu ini khusus untuk menghapus data. Kemudian digunakan icon dipanggil dari folder drawable juga, iconnya bernama delete_image, yaitu icon tempat sampah. So as actionnya juga disetting always supaya selalu muncul, serta item yang kedua di sini adalah save dengan ID unik, yaitu save expense. Sama seperti pada add menu .xml sebelumnya untuk menyimpan perubahan data. Baik, kali ini saya akan masuk ke Stucash Walkthrough atau penjelasan singkat dari fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Stucash. Yang pertama adalah Stucash Dashboard, di mana Stucash Dashboard ini merupakan window atau laman utama dari aplikasi Stucash. Fitur yang pertama yang terdapat di Stucash Dashboard ini adalah grafik pengeluaran atau expenses, yang mengkategorikan pengeluaran berdasarkan tipe-tipenya. Di sini bisa dilihat meliputi makanan, transportasi, edukasi, hiburan, groceries, dan lainnya. Dengan fitur ini, user dapat mengetahui kiranya pengeluaran tipe apa yang paling banyak menyerap dana sehingga lebih mudah dalam mengatur keuangan di jangka waktu berikutnya. Yang kedua, terdapat pula total saldo, di mana total saldo dan grafik expenses tadi ini akan langsung berubah menyesuaikan input user saat user meng-create, mengupdate, maupun menghapus transaksi. Yang ketiga, terdapat daftar atau list transaksi, di mana satu item transaksi ditandai dengan satu baris kotak kuning, atau di Android Studio kami namakan satu expenses row. Misal, untuk
satu item transaksi paling atas, novel merupakan note-nya. Jadi note-nya adalah novel Sherlock Holmes, kemudian entertainment merupakan type-nya, kemudian 19 Juni merupakan date-nya, dan di sebelah kanan sendiri terdapat amount atau nominal dari income maupun expenses. Nah, perbedaan dari income dan expenses ini dapat dilihat dari tanda yang terdapat di samping nominalnya, yaitu minus dan plus, serta terdapat perbedaan warna merah untuk expenses dan warna hijau untuk income. Yang terakhir, di Stocash Dashboard ini di paling bawah terdapat button Add Income dan Add Expenses. Nah, ketika user mengklik salah satunya, user akan langsung diarahkan ke Expenses dan Income Form. Nah, ini merupakan tampilan dari income dan expense form. Jadi tadi ketika user menekan button Add Income, maka otomatis akan terisi bullet point income dan sebaliknya. Tapi bullet point ini masih dapat diganti oleh user saat pengisian form ini. Nah, di sini user perlu menginputkan yang pertama adalah amount atau nominal transaksi. Kemudian ini bullet point yang tadi disebutkan, jadi diisi bergantung transaksinya berjenis pemasukan atau pengeluaran. Kemudian di sini terdapat note yang diisikan nama atau catatan mengenai transaksi apa yang dilakukan. Dan yang terakhir terdapat type atau tipe dari transaksi yang khususnya dipilih saat user mengisikan expenses, agar nanti ketika user menyimpan dengan menekan button image button centang di pojok kanan atas ini. Nah, nanti item transaksi yang tadi diisi akan tersimpan dan dapat dilihat di list transaksi, juga akan langsung secara otomatis mengubah grafik expenses dan total saldo di Stocash Dashboard. Nah, ini merupakan list transaksi yang tadi ditemukan di Stocash Dashboard. Nah, selain dapat mengisi income expenses baru dengan mengklik button yang terdapat di bagian paling bawah, user juga dapat mengedit atau menghapus transaksi yang sudah ada di list transaksi dengan cara mengklik salah satu item kotak transaksi yang ingin diupdate. Nah, nanti akan diarahkan ke edit dan delete log, di mana perbedaan dari edit dan delete log dengan income expenses form tadi adalah di sini selain menyimpan perubahan pada transaksi, user juga dapat menghapus item transaksi karena terdapat image button delete di kanan atas. Ya, mungkin demikian pemaparan kami mengenai aplikasi Stocash yang merupakan proyek dari pemrograman komputer praktikum. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.